memberikan tips bagaimana menjual dengan mudah salah satu teknik, yaitu yang namanya simulasi magic paper. Nah, jadi simulasi magic paper ini teman-teman sekalian, itu teman-teman ketika teman-teman mau untuk menyampaikan simulasi magic paper, tentunya kita harus mencari calon nasabah dulu teman-teman sekalian. Nah, saya akan kasih contoh seperti apa teman-teman sekalian. Misalkan ketika teman-teman sudah ketemu dengan calon nasabah teman-teman sekalian, nah tentunya teman-teman sudah berhasil membuat yang namanya janji dulu, janji temu. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil membuat janji temu, nah di situ teman-teman langsung sampaikan, ketika sudah buat janji temu teman-teman sekalian, itu pertama basa-basi singkat dulu seperti di video-video saya sebelumnya. Nah, ketika sudah basa-basi singkat, baru teman-teman ceritakan mengenai yang namanya konsep magic paper. Nah, konsep magic papernya sangat sederhana sekali teman-teman sekalian. Nah, konsep magic papernya di sini sendiri, misalkan contoh ya teman-teman sekalian, ketika misalkan teman-teman sudah bersama dengan calon nasabah, nah contohnya seperti ini, kebetulan kita mau cerita dengan satu konsep yang sangat unik sekali, itu adalah simulasi magic paper. Nah, sambil teman-teman itu menceritakan ke calon nasabah magic paper. Nah, konsepnya simpel sekali bro atau sis. Nah, sebulan contoh, misalkan kita titip uang 3 juta setiap bulan, kita titip uang 3 juta. Nah, bulan pertama nitipnya 3 juta, kemudian bulan yang kedua nitip lagi 3 juta. Nah, kemudian sudah berapa total tuh? Nah, sekitar 6 juta. Nah, sekarang di bulan ketiga kita titip lagi uang 3 juta, berarti sudah 9 juta, total 9 juta ya. Nah, tahu nggak sekarang proses, tahu nggak sekarang yang artis itu yang inisial V? Nah, artis yang inisial V, nah Vidi Aldiano, nah itu dia terkena cancer. Nah, misalkan contoh berhubung kan kita sudah titip doi ke Anda kan. Nah, kita sudah titip doi total 9 juta. Nah, kita sudah titipkan uang total 9 juta. Nah, beberapa bulan kemudian, ini cuma contoh ya teman-teman sekalian, ambil ini cuma contoh. Nah, berhubung karena kita sudah titip uang 9 juta ke Anda, nah sekarang kita mau pinjam uang 1 miliar. Nah, 1 miliar. Nah, pastikan calon nasabahnya pasti kaget teman-teman sekalian. Loh, 1 miliar, baru 9 juta yang dikasih titip baru 9 juta, kenapa mau minta 1 miliar? Nah, atau jangan 1 M lah. Misalkan contoh, sekarang kan lagi musim corona nih, atau lagi musim ya biasalah kena flu, demam dan sebagainya. Misalkan cuman contoh. Nah, misalkan cuman contoh di beberapa bulan tertentu, misalkan kita mau pinjam uang. Nah, sekarang berhubung karena kita sudah kasih titip 9 juta, sekarang kita mau pinjam uang nih untuk bayar rawat inap. Nah, bayar rawat inap ya sekitar, kalau ditotalin sekitar 50 juta lah, 50 juta. Nah, menurut teman-teman sekalian, kira-kira teman dari teman-teman sekalian ini atau calon nasabah itu mau kasih pinjam nggak 50 juta? Nah, walaupun berteman misalkan sudah lama, ya agak tidak mudah orang untuk bisa kasih pinjam uang sejumlah atau sebesar itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman, setelah teman-teman jelaskan seperti itu, nah teman-teman sampaikan seperti ini, atau kita gantian lah. Misalkan kita jadi Ngana, kemudian Ngana misalkan jadi kita. Nah, misalkan contoh ya, misalkan orang dua buku ganti posisi, misalkan contoh seperti itu. Nah, ketika sudah tukaran posisi teman-teman sekalian, sekarang giliran kita. Nah, berhubung karena Ngana sudah titip uang ke kita 3 juta setiap bulan. Nah, ya katakanlah baru 3 bulan. Nah, misalkan contoh, sebaliknya kejadiannya terjadi pengana misalkan. Nah, mendadak Ngana misalkan butuh 1 miliar. Nah, karena berhubung Ngana sudah titip uang ke kita, maka dengan dengan kerendahan hati, nah Ngana meminta ke kita, dan karena memang Ngana sudah titip uang, menghadapi uang ke kita untuk kita kelola selama 3 bulan. Sekarang misalkan contoh ini amit-amit, misalkan Ngananya masuk, misalkan terdiagnosa, misalkan contoh cancer, atau jangan cancer lah, misalkan di rumah sakit harus membutuhkan biaya sekitar 500 jutaan lah. Nah, kalau misalkan Ngana kejadian seperti itu, karena berhubung Ngana titip uang ke kita, nah kita kasih 1 miliar ke Ngana nih, kita kasih 1 miliar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bukan cuma 1 miliar. Misalkan contoh
ini amit-amit ya, amit-amit. Ini namanya resiko hidup, resiko hidup. Terjadi suatu insiden, kemudian ngana misalkan nggak bisa lagi bekerja karena cacat tetap. Nah, maka berhubung karena ngana suatu titip uang, ngana uang ke kita, maka kita akan kasih 1 miliar lagi. Kita akan kasih tambahan 1 miliar lagi. Nah, kemudian karena ngana ini orang dua sobat teman baik, nah dan misalkan contoh karena orang dua ini sobat teman baik, dan misalkan ngana seorang bisa bekerja misalkan, nah misalkan contoh ini cuma contoh ya, amit-amit cuma contoh, ngana check out dari dunia ini, nah pindah ke dunia lain ya, maksudnya cuma contoh, jangan tersinggung. Nah maka ke keluarga, ngana ke keluarga kita akan kasih lagi 1 miliar. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita bisa sebaik itu ke ngana? Nah itulah sebenarnya konsep yang namanya magic paper yang kita mau cerita nih ke ngana dengan ngana suami. Nah kira-kira kapan nih punya waktu orang ketemu, orang tiga, supaya kita bisa ceritakan mengenai konsep yang namanya magic paper seperti itu. Nah teman-teman sekalian, itu adalah simulasi atau cara teman-teman untuk bisa menjual yang namanya konsep magic paper kepada calon nasabah. Dan ketika teman-teman hadir dengan memberikan satu konsep seperti itu, maka teman-teman memposisikan diri sebagai pemberi jalan keluar atau solusi di kemudian hari. Nah, karena solusi yang akan teman-teman berikan kepada calon nasabah itu adalah sebuah solusi yang tidak akan menciptakan masalah baru. Itu yang pertama. Artinya apa? Nasabahnya tidak lagi harus repot pikir mau cicil utang seperti itu. Nah, sehingga kehadiran teman-teman sekalian adalah sebagai pemberi solusi dari suatu insiden atau resiko hidup yang bisa saja terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan teman-teman bisa praktekkan ini, dan kalau misalkan teman-teman terus praktekkan sebelum teman-teman ketemu dengan nasabah, maka teman-teman akan mempunyai yang namanya jam terbang. Nah, ingatlah, ketika teman-teman terus latihan, maka skill untuk selling teman-teman sekalian akan terus meningkat. Semoga video ini bisa bermanfaat dan Anda bisa menghubungi orang-orang yang share video ini kepada Anda, karena mereka punya akses dan jawaban dari solusi-solusi yang namanya resiko kehidupan. Terima kasih.